Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asif Halimi, channel yang berinovasi dalam hiburan dan nasihat. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas segala permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dan rumah tangga dari berbagai aspek hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang telah disusun oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Semoga saja apa yang akan saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya bagi saudara-saudaraku sesama muslim, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Namun perlu diketahui, pembahasan nikah bukanlah pembahasan yang ringkas dan sederhana. Jadi akan berlanjut menjadi beberapa episode. Karena itu bagi yang menyukai pembahasan ini, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Baiklah, kita mulai pembahasan pertama. Sebagai umat Islam, kita wajib memahami hukum-hukum di dalam pernikahan agar terjalin keharmonisan dalam hidup berumah tangga. Wajib juga mengetahui hak masing-masing dari setiap pasangan, baik suami maupun istri. Keduanya wajib memahami hak masing-masing, serta mengetahui hak orang tua terhadap anak dan hak anak terhadap orang tua. Setelah mengetahui kewajiban masing-masing dan hak dari setiap pasangan, maka amalkanlah kewajiban tersebut dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga tercapailah kebahagiaan yang menjadi tujuan daripada hidup berumah tangga. Dan yang terpenting dari itu semua, agar kita dan keluarga kita menjadi orang yang berbahagia dari dunia sampai akhirat. Dan menjadi bahagia itu tentu harus dengan ilmu dan dengan menteladani Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, atau contoh-contoh yang terbaik untuk kita amalkan, yakni bagi orang-orang yang berharap keridhaan Allah dan kebahagiaan di hari akhir di surga nanti. Dan ia orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tentunya akan sangat celaka bagi orang yang tidak mau menteladani Nabi kita Muhammad SAW, karena ia tidak akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya walaupun di dunianya ini dianggap sukses oleh kebanyakan orang, terutama kelak di akhirat nanti. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi daripada nikah. Apakah nikah itu? Nikah menurut bahasa artinya tersusun dan berkumpul. Seperti perkataan orang Arab, aku nikahkan pepohonan karena telah lebat dan saling tumpah tindih antara satu dengan yang lain. Namun menurut syariat, nikah adalah akad yang telah masyhur yang mencakup di dalamnya ada rukun dan syarat, atau ada syarat dan rukun. Dan secara bahasa, istilah nikah di dalam syariat merupakan bahasa yang mutlak digunakan untuk akad nikah, yakni ijab qabul, dan untuk bercinta. Keterangan ini diambil dari kitab Kifayatul Akhyar, juz 2 halaman 36. Kita lanjutkan. Nikah merupakan bagian dari syariat yang ditetapkan oleh Allah
dari semenjak dahulu, dimulai dari pernikahan Nabi Adam alaihissalam beserta Ibunda Hawa. Dan pernikahan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat dan sampai ke dalam surga. Demikianlah jika seseorang mati dengan membawa iman dan Islam. Jika salah satunya mati tidak membawa iman, maka pasangan yang masuk surga akan menikah di dalam surga dengan orang lain yang tidak punya pasangan. Tapi jika salah satu pasangannya masuk neraka karena dosa, bukan karena meninggalkan iman, maka yang masuk surga akan diberi pilihan untuk menikah lagi atau menunggu pasangannya masuk ke dalam surga. Karena tentunya banyak juga orang yang mati sebelum menikah. Dan hukum di dalam surga, seorang manusia boleh menikah dengan saudara kandungnya, atau kakak laki-laki dengan adik perempuannya, atau kakak perempuan dengan adik laki-lakinya. Kecuali usul dan furu'. Usul artinya ibu, terus nenek, dan seterus ke atasnya. Furu' artinya anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Dengan catatan, suaminya atau istrinya menjadi ahli neraka atau belum menikah sampai ajalnya datang. Dan manfaat nikah ketika di dunia untuk memelihara kelangsungan hidup atau keturunan dan menghilangkan perkara yang berbahaya bagi tubuh dari sperma. Tentunya yang memahami ini adalah dokter dan saya tidak mengerti apa bahayanya. Dan juga manfaat daripada nikah, tercapainya kenikmatan serta bersenang-senang. Dan kenikmatan itu akan langsung sampai ke surga. Ada dua kenikmatan dari dunia yang akan berlangsung sampai ke akhirat. Pertama, kenikmatan dalam hal makan, minum. Dan yang kedua, dalam hal bercinta. Sumber dari pembahasan nikah ini adalah Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama atau kesepakatan para ulama. Dan dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma taba lakum minan nisa, surah An-Nisa ayat 3. Dan yang kedua, fankihul ayyama minkum, surah An-Nur ayat 23. Artinya, nikahilah yang kalian sukai dari perempuan atau perempuan yang kalian sukai. Dan yang kedua, nikahilah perempuan yang tidak bersuami dari kalian, yakni gadis ataupun janda. Dan hadis Rasulullah mengatakan, tanakahu takasaru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Man ahabba fitrati falyastasun bisunnati wa min sunnatin nikah. Artinya, menikahlah dan jadilah banyak, karena aku merasa bangga dengan banyaknya kalian sebagai umatku di akhirat nanti. Barang siapa yang menyukai fitrahku, maka lakukanlah sunnahku. Dan sebagian daripada sunnahku adalah nikah. Keterangan ini diambil dari kitab Khasyah Al-Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi, juz 2 halaman 90. Dan dalam bahasa Arab ada juga istilah kata lain selain nikah, yakni tajawuz. Seperti dalam bahasa kita ada istilah kawin. Kesimpulannya adalah kata nikah itu sendiri bisa bermakna kawin, yakni ijab qabul dengan syarat dan rukun, sebagaimana perkara yang telah lumrah di dalam perkawinan, bisa juga bermakna bercinta, yakni berhubungan badan antara suami dengan istri. Demikianlah penjelasan risalah nikah pada episode pertama ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan bagi yang menyukai pembahasan ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan berita selanjutnya.
Dan pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang hukum daripada nikah, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.